Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Polikarta, Ruang untuk Semua. Melanjutkan video sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membuat layout peta dari data topografi yang kita hasilkan pada video sebelumnya. Pada kesempatan lain saya menambahkan set HOI yang berukuran lebih luas. Selanjutnya untuk layout, kita masuk ke layout view. Maka akan tampak data frame kita. Yang terpenting adalah mengaktifkan toolbar layout dan toolbar draw. Oke, dan toolbar drawing ada di atas ya. Agar lebih ringan dalam melakukan editing, sebaiknya hanya satu data saja yang kita aktifkan. Selanjutnya kita atur halaman layout ini, masuk ke file, lalu klik page and print setup. Di bagian atas ada pengaturan printer, pengaturan kertas di bawah. Untuk pengaturan kertas di bawah ini terkait dengan printer yang kita gunakan. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak langsung mencetak, tapi akan menyajikan dalam bentuk soft file. Maka kita lepas centang bagian bawah, use printer paper setting, lalu kemudian kita atur ukuran kertasnya. Saya pilih A4 di sini, kemudian dengan satuan cm, baik tinggi dan lebarnya, lalu kemudian orientasinya landscape. Klik OK. Selanjutnya kita tentukan margin dari halaman layout ini. Semisal kita menggunakan margin 2 cm. Klik zoom in, kemudian klik saja di star ini, akan muncul guide. Guide ini bisa kita pindahkan dan tertulis ukurannya ya dalam bentuk cm. Saya akan membuat margin 2 cm. Lalu kemudian di sebelah bawah lalu kemudian di sebelah atas, dan di sebelah kanan. Karena ukuran kertas ini 29,7, kita kurangi 2 cm jadi 27,7. Zoom wall page untuk melihat secara keseluruhan. Berikutnya saya akan batasi dengan membuat kotak. Lalu kemudian saya simpan paling belakang, order send to back. Untuk pengaturan warnanya saya beri no color saja, lalu kemudian saya beri warna hitam. Selanjutnya kita atur kembali data frame kita. Kita coba zoom to layer untuk dashboardingnya. Jadi untuk data frame ini skalanya adalah 1:214.974. Nah, peta ini akan saya sajikan dalam skala 1:200.000. Selanjutnya kita buat garis koordinat. Klik kanan pada data frame ataukah klik kanan di layers juga boleh. Jadi sama saja. Lalu kemudian masuk ke grid, pilih new grid, lalu pilih grid equal, kemudian next. Kita next saja dulu, kita lihat bagaimana hasilnya. Apply, lalu kemudian OK. Kita atur kembali properties, lalu kemudian masuk ke properties, lalu kita pilih interval. Kalau kita mengacu pada peta rupa bumi Indonesia dengan skala 1:50.000 adalah setiap 1 menit. Karena ini 1:200.000, kita coba pakai interval 5 menit. Pengaturan selanjutnya kita masuk ke properties, lalu kemudian perkecil saja untuk text size-nya. Kemudian untuk label, beri centang di sini left and right.
agar labelnya orientasinya vertikal. Kita lihat ada jarak yang agak jauh ya antara garis dengan titik koordinat. Jadi kita atur kembali, masuk ke properties, di label offsetnya kita ubah menjadi 1. Nah, ini sudah mulai rapat. Nah, biasanya di peta rupa bumi Indonesia itu garis koordinat untuk gratikul itu berwarna biru dan notasinya juga berwarna biru. Kemudian masuk ke properties lagi. Berikutnya masuk ke layer. Lalu kemudian tambahkan new grid. Pilih measure grid. Kemudian klik next. Lalu interval kita beri 10.000. Lalu kita ubah dalam bentuk tik, kemudian next. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan ubah format angkanya. Nah, kita masuk ke additional properties, kemudian masuk ke number format. Lalu ini kita kasih 0 saja. Lalu berikutnya label offsetnya kita tambahkan karena kita lihat di sini ada tumpang tindih dengan koordinat gratikul. Sudah selesai sampai di sini untuk garis koordinat baik grade gratikul maupun grade measure. Selanjutnya kita buat kotak di sebelah kanan untuk legenda. Hapus guide-nya. Saya buat ukurannya sama tinggi ya dengan data frame. Sudah sama tinggi. Kita lihat juga kedudukannya. Berdasarkan sumbu Y, kita copy saja. Oke, jadi sudah sama tinggi. Oke, selanjutnya kita akan memberikan keterangan atau legenda. Pertama kita akan memberi judul pada peta. Di menu drawing ada pilihan untuk mengetik teks. Lalu klik saja. Bisa diklik 2 kali, lalu diedit di sini. Nama lokasinya ini boleh di copy saja, lalu kemudian di paste, klik 2 kali. Oke, paste lagi. Kita klik kanan saja, advertise, kita tengahkan, pilih ini untuk menengahkan. Oke. Kita buat garis untuk memisahkan bagian-bagian dari legenda ini. Panjangnya kita sesuaikan dengan kotak yang sudah kita buat. Di kanan properties, lalu lihat ukurannya, tinggal di copy saja. Kanan properties, lalu paste di sini. Oke. Cara menggeser objek pada layout itu dengan cara mengklik objeknya lalu
pilih tanda panah. Jika ingin menggerakkannya secara halus, tekan Shift, tahan, lalu tekan tanda panah. Oke. Lalu kita sesuaikan kembali. Ini untuk judul peta. Biasanya pada peta itu tersaji nama kegiatan pemetaannya ya. Oke, kita tambahkan kembali. Kita perkecil hurufnya. Di bagian atas biasanya tersaji nama instansi yang membuat ya. Kemudian boleh kita tambahkan logo dengan cara masuk ke insert, lalu pilih picture, kecil. Ini saya ganti saja, saya delete saja, saya ganti dengan picture juga. Ini dia. Berikan kembali garis pemisah. Oke, demikian video kita kali ini. Mengingat durasi video yang cukup panjang, kita jumpa lagi pada video layout peta berikutnya, yaitu pada video bagian kedua. Sampai jumpa, tetap bergabung pada channel Polikarta, ruang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.